Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yakni Bapak Ahmad Humaidi MPDI, dan yang saya hormati Kaprodi PAI, yakni Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan yang terakhir dosen pengampu matkul studi usul fiqh yakni Ibu Milailia Makfiroh MPDI. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum syara. Secara terminologi, hukum syara adalah titah atau firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Nah, hukum syara sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum yang berisi tuntutan untuk dilakukan, ditinggalkan, atau pilihan untuk memilih. Nah, hukum taklifi sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu wajib, harus dikerjakan, berpahala jika dilakukan, dan berdosa jika ditinggalkan. Terus sunnah, dianjurkan, yaitu berpahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Haram, harus ditinggalkan, berpahala jika ditinggalkan, berdosa jika dilakukan. Makruh, dianjurkan ditinggalkan, berpahala jika ditinggalkan, tidak berdosa jika dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mubah, pilihan bebas, tidak berpahala ataupun tidak berdosa. Nah, yang kedua yaitu hukum wad'i, hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya hukum lain, termasuk di dalamnya adalah syah, batil, rusyah, dan azimah. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu sumber hukum, adilat al-ahkam. Sumber hukum adalah dalil-dalil yang digunakan untuk menggali hukum syara. Sumber utama yang disepakati yaitu Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Sumber pendukung yaitu disepakati mayoritas seperti ijma, kesepakatan ulama, dan kias analogi. Sumber lainnya diperselisihkan seperti istihsan, maslah mursalah, urf, sadus zoriyah, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu mahkum fi, objek hukum. Mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Syarat mahkum fi yaitu perbuatan tersebut harus diketahui secara jelas oleh mukallaf. Perbuatan tersebut harus mungkin untuk dilaksanakan, tidak mustahil. Dan perbuatan tersebut harus berasal dari titah Allah atau Rasulnya. Seperti contoh begini, sholat adalah mahkum fi perbuatannya, dan sedangkan perintah tegakkanlah sholat adalah hukumnya. Dan untuk penjelasan yang terakhir yaitu mahkum alaih, subjek hukum. Mahkum alaih adalah orang yang dikenai khitab titah Allah yang sering disebut sebagai mukallaf. Agar seseorang bisa disebut subjek hukum, ia harus memiliki ahliyah kecakapan hukum. Dan syarat mahkum alaih itu yang pertama, berakal, mampu memahami titah atau perintah. Orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak terkena beban hukum secara penuh. Yang kedua yaitu baligh, telah mencapai kedewasaan secara biologis atau usia. Pembagian kecakapan ahliyah al-wujub, kecakapan untuk menerima hak dimiliki sejak janin hingga meninggal. Ahliyah al-ada, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, menjalankan kewajiban. Ini hanya dimiliki oleh orang yang sudah baligh dan berakal. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Kurang lebihnya dan jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.